Berlatar belakang pada masa era kekuasaannya bangsa Manchu, kisah diawali dengan memperlihatkan para biksu yang tengah berdiskusi perihal adanya permasalahan karena ada 3 orang warga lokal yang berniat ingin mendaftar jadi murid Shaolin, di mana ketiga orang tersebut diketahui sudah 3 hari ini terdiam di pintu masuk kuil Shaolin karena ingin sekali diangkat jadi murid Shaolin, meski itu bertentangan karena belum ada peraturan yang membolehkan warga biasa untuk berlatih di kuil Shaolin. Bukan tanpa alasan, seperti yang sudah-sudah, kuil Shaolin hanya mau menerima murid yang orangnya tersebut memang sudah benar-benar tak peduli dengan kehidupan luar, alias sudah ikhlas jika harus mengabdi jadi biksu seutuhnya, dimana karena para biksu tak punya wewenang untuk menyelesaikan masalah ini, pada akhirnya para biksu akan menunggu kepala biksu terlebih dahulu, yang saat ini tengah bersemedi di ruangannya. Dan ini dia sosok kepala biksu yang memimpin di kuil ini. Di ruangan meditasinya, rupanya juga ada sosok biksu wanita yang juga bermeditasi. Yang di sini terkuaklah sebuah fakta akan sosok dari ketiga orang yang memohon ingin jadi murid Shaolin di luar tadi, di mana salah satu dari ketiga orang tadi yaitu Alexander Fu, rupanya orang tuanya adalah murid biksu si wanita yang mati akibat kekejaman bangsa Manchu. Permasalahannya adalah saat pertarungan antara ibunya Alexander dan bangsa Manchu terjadi, di situ banyak bangsa Manchu yang tewas, dan dari situlah timbul dendam di hati kelompok bangsa Manchu yang diyakini tak lama lagi kuil Shaolin akan jadi sasaran serangan mereka. Dan karena menyadari akan adanya fakta tersebut, pada akhirnya kepala biksu pun mempertimbangkan akan menerima warga biasa. Namun dengan catatan, setiap orang yang mendaftar harus melewati ujian kesabaran sebagai nilai dari keseriusan orang tersebut. 进寺了再说。 Bersama kedua temannya yaitu Jackie dan Hong, mereka resmi diterima untuk berlatih bela diri di kuil Shaolin. Dan sejak penerimaan ketiga orang biasa ini, berita pun tersebar sampai ke desa-desa yang sudah pasti akan lebih banyak mendatangkan orang lagi untuk mendaftar. Mereka langsung berpindah di tepian pantai yang tak jauh dari kuil Shaolin, di mana di sana ada 6 pendekar terdampar yang diketahui kabur dari peperangan karena kalah dari bangsa Manchu, di mana ke-6 pemuda tersebut masing-masing bernama Hudedi, Alex, Liang, Johnny, Jono, dan Mafuyi. Dan setelah tak punya tempat tinggal untuk pulang karena kerajaannya hancur, mereka berenam pun juga memutuskan untuk mengabdi saja di kuil Shaolin. Ketika sampai, seperti yang telah diduga-duga, sudah banyak orang yang mengantri untuk mendaftar, bahkan sebagian sudah ada yang menyerah karena sudah 3 hari tak direspon. Namun tidak bagi ke-6 orang pendekar, karena rupanya Hudedi mengenal kepala biksu yang membuat mereka bisa dengan mudah langsung diterima saat itu juga. Dan dengan diterimanya langsung ke-6 orang pendekar tersebut, membuat beberapa orang merasa putus asa lantas cabut juga, tapi masih menyisakan 3 orang yang imannya kuat yaitu Al-Eldul. Sudah cukup lama tinggal di kuil Shaolin, Alexander belum sama sekali diajarkan kungfu, dan yang ada ia justru diberi kegiatan di dapur, yaitu memasukkan kayu bakar untuk keperluan memasak. Di mana lain halnya dengan si Jackie, Jackie justru sudah menguasai banyak jurus karena ya Jackie ini mau berlatih sendiri dengan memanfaatkan buku tanpa perlu diajarkan. Di mana sama halnya dengan si Jackie, kelompok Hudedi pun sudah mulai berlatih satu persatu, yang itu membuat Alexander semakin pasrah, lantas memutuskan kembali ke dapur untuk melanjutkan tugasnya. 不要偷懒啊！ 一样生活，为什么一定要酷刑？ 各位，请下山去吧。 Di
Ini adalah Biksu Sang. Beliau merupakan satu-satunya biksu yang masih tidak setuju dengan penerimaan orang luar sebagai murid Shaolin karena Biksu Sang beranggapan ini akan semakin mengundang banyak bangsa Manchu datang, yang Biksu Sang meminta untuk Al Eldul jangan diterima karena sudah banyak orang masuk ke sini, di mana permohonannya tersebut tetap tidak merubah apapun karena ini sudah menjadi bagian penting demi masa depan kuil Shaolin. Dan terlepas dari perdebatan ini, Al Eldul akhirnya diterima juga. Lalu mereka dipisahkan untuk nantinya dilatih di ruangan yang berbeda. 哎，你们是新来的，黄松汉、林光耀、朱都。 Dul sendiri ditempatkan di sebuah perpustakaan yang di sana terdapat banyak sekali bebatuan-bebatuan lancip yang Dul diperintahkan untuk menutup batu-batu tersebut menggunakan lembaran buku kosong yang tujuannya untuk melatih kekuatan pada kakinya, di mana untuk si El sendiri ia ditempatkan tepat bersebelahan dengan si Dul dan latihan yang harus dijalankan El sendiri hampir sama dengan si Dul yaitu kaki, tapi bedanya si El disuruh lompat-lompat dalam sebuah lubang dengan kaki yang sudah terikat besi. 不断的跳。 Untuk Al sendiri, ia ditempatkan di dapur bersama Alexander dan latihan yang harus Al jalankan ialah mengaduk bubur dengan menggunakan tongkat panjang yang nanti kita akan ketahui tujuannya. 要不断的翻过来晒，谁叫你偷懒？ 跳。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Setelah selesai latihan dan menyudahi untuk makan malam, Alexander mengajak teman-temannya termasuk Al Eldul menuju ke ruangan rombongan Hudedi untuk menyaksikan mereka berlatih. Di mana di sini Alexander terlibat cekcok dengan Mafuyi karena Mafuyi ditertawakan saat kalah bertarung dengan Hudedi, dan karena sama-sama terpancing emosinya, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berduel saja. Yang sudah pasti Mafuyi lah pemenangnya karena Alexander belum bisa kungfu sama sekali. 住手！不服气还可以再来。 Dari situ, Alexander pun semakin giat berlatih dan akhirnya bisa juga mematahkan kayu bakarnya dengan menggunakan cakar harimaunya. Tapi nyatanya, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Mafuyi, yang jelas membuatnya semakin bete. Nah, di sela-sela kebeteannya itulah, tiba-tiba muncul seseorang misterius yang dengan sengaja memperagakan beberapa jurus di hadapannya. Dan sejak saat ini, Alexander pun memanfaatkan orang misterius tersebut untuk memperkuat ilmu bela dirinya. Pada suatu malam, ketika semua aktivitas telah usai, tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan penutup keluar dari kuil Shaolin, lalu pria tersebut menuju ke markasnya bangsa Manchu, yang itu artinya ada sosok pengkhianat di dalam kuil Shaolin, di mana pria tersebut faktanya memang orangnya Manchu yang sudah lama ditugaskan jadi mata-mata untuk mendapatkan semua informasi di kuil Shaolin, di mana setelah menyampaikan semua informasi ke Kaisar, pria tersebut pun langsung kembali ke kuil Shaolin, yang secara tak sengaja dilihat oleh Hudedi dan Siliang yang membuat mereka langsung bertindak. 不必追了，两位也不是此人对手。 Di sini, si biksu wanita nampaknya sudah tahu, tapi menyuruh mereka untuk tidak mengejarnya dan justru menawarkan mereka berdua untuk belajar kungfu dengannya, di mana hal tersebut jelas membuat mereka berdua gembira dan dengan senang hati siap untuk berlatih setiap hari. Namun, di balik penawaran ini, rupanya biksu wanita meminta sebuah syarat yang harus dikerjakan mereka berdua.
yaitu mereka diperintahkan membantu Alexander jika nantinya Alexander hendak keluar dari kuil Shaolin. Mereka berdua pun setuju akan hal tersebut, dan ini dia sosok si pengkhianat tersebut. 我这一套全要在进寸之间，便能发尽伤人，无法分离。 Setelah cukup lama berlatih, Dul dan El akhirnya menguasai kemampuan di kakinya yang membuat Al sedikit iri karena sampai sejauh ini ia merasa belum bisa apa-apa, di mana keresahannya tersebut ia curahkan ke Alexander yang Alexander tak menanggapi itu karena setelah ini ia hendak menantang Ma Fuyi untuk berduel lagi, dan berkat kerja kerasnya dalam berlatih bersama pria misterius tersebut, Alexander pun akhirnya bisa mengalahkan Ma Fuyi. 住手！大师，那还叫不算什么？大师，我和他每个月要打一次架。再叫我看到，将你杖300，逐出4门。你跟我来。是。我越看越觉得马富一这个人的心术，慧心大师。 Dan Anda tahu kenapa Ma Fuyi diajak kemari? Ya, benar sekali. Jawabannya, diajak kerjasama untuk menghancurkan kuil Shaolin dan bergabung ke bangsa Manchu. Oh, 飞天神龙。 Keresahan yang dialami oleh si Al akhirnya berakhir juga. Al diperintahkan menemui kepala biksu yang ternyata di situ ia sudah ditunggu murid senior untuk berlatih tongkat bersamanya, di mana berkat memasak bubur yang tak henti-henti, Al mampu dengan mudah menguasai itu yang membuat biksu senior takjub dibuatnya. Dan setelah melewati proses panjang, Al pun akhirnya menguasai kungfu tongkat tersebut yang membuatnya sangat gembira. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dirasa sudah menguasai kungfu, mereka kembali pada tujuan awal yaitu balas dendam. Dan untuk keluar dari sini, mereka harus menempuh rintangan ruang kayu yang tanpa ragu-ragu mereka pun langsung mendatanginya. Tetapi sialnya, Biksu Sang mengetahui itu yang membuatnya memerintahkan Ma Fuyi untuk mengejarnya bersama murid-murid lain. Dan merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya, Hu Dedi dan Alex pun juga ikut masuk ke dalam untuk nantinya bisa menolong mereka berdua. Saat mencoba kembali karena tak menemukan jalan keluar, di situ Alexander sudah dihadang Ma Fuyi dan teman-temannya, dan dengan ini pertarungan antara keduanya pun tak dapat terhindarkan lagi. Ketika sudah dalam keadaan terpojok, muncul Aldul dan teman-teman lain yang menolong, dan tanpa ragu-ragu, mereka semua melawan Biksu Sang saat itu juga. Dan Jackie diselamatkan murid senior yang tahu jalan keluar di kuil Shaolin ini. 多谢小师傅指点。
Hasilnya Alexander dan Jackie keluar dari kuil Shaolin, membuat Biksu Sang panik. Lantas tanpa pikir panjang ia pun kembali ke Manchu untuk mengabarkan ini ke Kaisar, di mana Kaisar akhirnya memutuskan akan menggempur kuil Shaolin karena kuil Shaolin dianggap bisa berpotensi memberontak bangsa Manchu lewat para muridnya yang kebanyakan berambisi ingin menggulingkan kekuasaan bangsa Manchu. Dan supaya misi ini dapat dipermudah, Biksu Sang nantinya akan menaruh racun di sumur yang biasa untuk minum agar semua biksu kehilangan kemampuannya. Tibalah hari di mana pasukan Manchu tengah dalam perjalanan untuk menggempur kuil Shaolin. Alexander dan Jackie memilih untuk kembali ke kuil setelah mengetahui bahwa musuhnya malah ingin menggempur markasnya. Di mana setelah sampai, mereka pun menceritakan semuanya ke kepala biksu dan kepala biksu memasrahkan ini semua ke muridnya karena semua biksu sudah keracunan akibat racun yang dituangkan Biksu Sang semalam. Dan begitu para bangsa Manchu datang, semua murid-murid pun telah siap menyambutnya. Yang dengan ini, aksi pertarungan besar-besaran pun dimulai. Pada momen ini, para murid sebenarnya meminta guru-gurunya untuk pergi, tapi hal tersebut langsung ditolak karena para biksu lebih memilih mati daripada melihat kuilnya hancur, di mana para biksu memutuskan akan bersemedi saja ya walaupun nantinya sudah pasti mati. Dan sebelum memulai semedinya, kepala biksu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga nama baik Shaolin serta mengajarkan semua ilmunya kepada orang-orang baik. Setelah pertarungan berakhir, bangsa Manchu membakar kuil Shaolin dengan menggunakan panah api yang sudah disiapkan. Dan dari sekian banyaknya murid Shaolin, hanya ada 8 orang yang masih hidup, yang diantaranya adalah kelompok Daddy dan kelompoknya Alexander, yang mereka memutuskan untuk berpencar demi menghindari pasukan Manchu yang tersisa.